Halo, apa kabar Miss Lingga sama Miss Hesti? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar Miss Winda? Hai Miss Winda. Sehat? Sehat sekali. Mau tanya nih, kita kan udah di rumah sudah hampir 1 bulan nih. Gimana Mhm. aktivitas kalian? So far so Ya. good. Sama anak-anak lebih apa ya, lebih menikmati lah ya di rumah, terus menikmati main bareng sama anak-anak. Siang bisa tidur siang. Oh, kayaknya Kalau paling di asik. kantor, kalau di kantor kan suka mau tidur siang ya kan. Mana Miss bikin Esri? bikin dalgona kopi meskipun 3 kali gagal ya. Oke. Oh, itu yang Ada lagi agona. famous sekarang itu ya. Tangannya udah gini belum itu? Sampai udah Gini-gini. keju ya tangannya. Oh, gini Oke. nih, Miss Lingga sama Miss Hesti. Hmm, Ya. Miss Lingga sama Miss Hesti, aku mau tanya nih. Yap. Kalau saya lihat-lihat di Instagram nih, banyak Mhm. banget orang tua yang udah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Namun Mhm. kok beberapa dari mereka lebih kayak mengajarkan dan mengenalkan ke alfabet. Beberapa juga udah mengajarkan baca tulis. Menurut Miss Lingga dan Miss Hesti, itu bagaimana ya? Boleh Oke. nih Miss Miss Lingga Lingga. dulu nih, sebagai praktisi Oke. pendidikan nih. Ya, ini masih untuk usia apa nih? Usia PAUD kan? Atau mau Hmm, yang apa nih? ya, PAUD ya? lebih ke Ya, PAUD sih, Miss. Iya. oke, usia dini gitu ya. Menurut saya sih ya sah-sah aja ya. Maksudnya mau berkegiatan apa aja sebenarnya sama orang tua itu bagus juga karena bisa menimbulkan bonding, istilahnya kelekatan Iya, dengan betul orang tua. banget. Nah, cuman masalahnya kalau misalnya kegiatan itu kurang bisa dimaknai dalam arti dimaknai itu untuk kegunaan dan tujuannya apa, nah itu yang perlu dipikirkan lagi. Jadi sah-sah aja sih sebetulnya kalau memang anaknya sudah tertarik dan memang sudah ada apa ya, sudah ada ketertarikan yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Cuman kalau misalnya belum ada dan kita terus oke yuk duduk diam yuk, pokoknya kerjain nih gitu. Nah itu juga harus dipikirkan lagi gitu. Apakah memang istilahnya berdampak baik atau berdaya guna untuk anak tersebut atau tidak, atau cuma sekedar orang tua tidak paham nih atau belum 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 paham nih bahwa yang seharusnya dikenalkan dulu tuh seperti apa, caranya seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin Desi Oh, punya jadi gambaran lain ya. jadi maksudnya kalau anak sudah ada ketertarikan, ya sah-sah aja. Tapi kalau belum mau, nggak boleh dipaksa gitu ya, Miss ya? Ya, kalau belum mau, kalau kita istilahnya membuat atmosfer yang baik secara dari kita orang tua, istilahnya kita juga membaca, kita meluangkan waktu untuk membaca buku, nggak hanya pegang gadget misalnya, terus nggak nonton TV misalnya, kita juga bacanya misalnya baca koran nih, let's say, atau mungkin baca majalah, atau baca-baca buku yang buku cerita, membacakan buku cerita, mungkin anak bisa tertarik juga. Jadi, nggak masalah sebetulnya gitu. Oh Istilahnya gitu. sudah harus dikondisikan dulu nih gitu. Oh, Menurut saya pokoknya seperti itu. environment-nya mendukung gitu ya, Miss ya. Ya, betul. Kalau menurut Miss Hesti sendiri gimana nih, Miss? Ya Sebagai kalau guru PAUD nih. kalau menurut saya sendiri sih ya, anak itu kan lahir udah apa ya, ada fitrahnya sendiri-sendiri ya. Apa sih kayak maksudnya apa sih, kawan bayi gitu ya. Ada fitrahnya Hmm. sendiri-sendiri yang dari lahir itu kan udah jelas ya, dia tuh kan melihat, mendengar, dan juga bergerak juga gitu kan. Nah, kalau misalnya baca tulis itu kan sebenarnya ya bukan fitrah anak yang dari lahir gitu ya. Kayak sama sama Hmm. contohnya kayak misalnya kita masak itu kan pasti butuh latihan. Nah, sama kayak baca tulis itu juga sesuatu yang butuh dilatih juga gitu, Miss. Menurut saya sih gitu. Oh, jadi intinya karena baca tulis itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir, itu harus dipoles lagi gitu ya, Miss ya? Iya, iya, Miss. Oh, oh. Jadi seharusnya kalau di PAUD-PAUD yang sekarang nih, seharusnya itu belajarnya seperti apa sih? Monggo nih, Miss Lingga dulu nih. Kalau dari dinas, sebetulnya kan sudah jelas ya, dalam arti tidak boleh membuat atau memberikan aktivitas secara drilling, istilahnya secara yang dicecerin terus, yuk, ayo, pokoknya kerjain begini-begini. Dan
istilahnya pengenalan konsep juga harus menyenangkan kalau dari Dinas Pendidikan. Sebenarnya dari situ sudah jelas. Cuman yang disayangkan adalah menjembatani ke SD nih. Ya, jadi yang misalnya Oh ya, TKB. benar-benar. Nah, itu biasanya istilahnya diberi ujian atau tes masuk yang mensyaratkan bahwa mereka sudah harus bisa baca tulis. Nah, ini juga buat si malakama buat orang tua. Jadi orang tua juga Iya, mungkin benar-benar. satu sisi panik, satu sisi juga kepengen anaknya bisa masuk SD yang diinginkan orang tuanya tersebut, dan di satu sisi mereka juga harus mengikuti istilahnya syarat-syarat dari SD tersebut. Jadi makanya ya nggak bisa disalahin juga, istilahnya ini kan Salah sistem satunya nih, bisa sistem baca tulis pendidikan. itu tadi ya, Miss ya. Nah, bisa baca tulis. Cuman kalau misalnya tadi Miss Hesti sempat bilang fitrah, memang fitrah anak, sebetulnya kan berarti baca tulis bukan istilahnya bukan gawan bayi ya, istilahnya mereka juga harus di training, mereka harus mengalami proses. Nah, prosesnya menurut saya juga nggak bisa yang dicecerin dalam arti, yuk pokoknya kamu ini liburan harus sudah bisa, atau mungkin ini selama pandemi, mumpung kamu di rumah sama mama nih, pokoknya kamu habis ini masuk harus sudah langsung bisa baca koran gitu. Nah, itu kan nggak bisa juga. Padahal secara istilahnya, ya mungkin ya, secara istilahnya, secara konsep, secara situasi, mereka nggak pernah didukung. Orang tua juga cuma nyuruh-nyuruh aja nih, atau nggak pernah mengajak istilahnya menciptakan atmosfer yang baik gitu misalnya. Misalnya orang tuanya sibuk gadgetan nih, terus anaknya disuruh bisa baca ya. Gimana? Pernah Ya susah mendampingi sampai juga sejauh ya. mana gitu. Iya, makanya polesan itu dalam arti ya harus istilahnya kita mentraining anak untuk bisa baca tulis itu juga harus dengan tepat dan cermat. Jadi nggak cuma sekedar oke duduk diam kayak zaman dulu kita ini babi bu bebo gitu. Itu juga ya sesuatu yang nggak meaningful. Babi bu bebo itu kan nggak ada maknanya gitu. Memang kalau bo jadi sama lalilu lelo jadi bola bisa meaningful karena bola itu menggambarkan satu objek yang seperti itu bulat yang bisa tendang-tendang misalnya. Nah, tapi apakah harus seperti itu atau mengenalkannya harus A B C D E F G gitu, atau ya seperti apa, kan kita juga tahu bahwa itu ada lagunya juga istilahnya. Nah, apakah harus seperti itu? Apakah anak nanti bingung apa enggak? Belum lagi nanti kalau yang belajar bahasa Inggris beda banget sama yang bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana nih gitu. Nah, itu perlu dipikirkan. Jadi nggak segampang, tidak semudah itu Ferguson. Oke. Baik, Fernando. Oke. Ganti nama. Cuman gini, Miss, kebanyakan nih orang tua menganggapnya belajar itu ya cuma baca tulis, Miss. Jadi kayak setiap proses pembelajaran anak itu bagi mereka tuh bukan sesuatu pembelajaran yang signifikan. Karena bagi mereka, oh itu hal yang mudah. Halah, ngapain deh kamu belajar kayak gitu? Ini loh ABC, ini loh huruf, angka. Kamu belajar ini. Padahal juga menurut saya nih, Miss, sebelum itu harus ada proses-proses yang mereka harus capai dulu. Iya, iya. Nah, itu gimana nih, Miss? Coba Miss Hesti atau Miss Lingga bisa tolong jelaskan? Itu balik lagi ke fitrah anak tadi itu ya, Miss ya. Maksudnya dari dia melihat, mendengar, bergerak, itu kan gimana ya, kalau anak dilatih banyak-banyak mendengar, melihat, dan bergerak, itu bisa melatih awareness-nya dia, maksudnya kesadaran dia tentang tubuhnya dia sendiri, dan juga lingkungan di sekitarnya dia gitu loh. Nah, itu kan jadi salah satu yang bisa mempermudah mereka untuk belajar. Soalnya juga ada penelitian juga ya, misalnya kayak kalau anak yang belajarnya cuma duduk aja, terus cuma ngeliat terus ke satu arah, ke dengerinnya juga cuma nyetok terus gitu tuh, jadi menyusahkan mereka buat belajar, buat menangkap sesuatu tuh malah jadi lebih susah gitu loh, Miss. Ya, jadi istilahnya ya itu tadi, kalau fitrahnya anak emang istilahnya jatahnya anak itu lagi harus bergerak, ya jangan disuruh duduk diam gitu. Maksudnya yang saya sayangkan juga banyak sekali anggapan orang tua bahwa ini sorry ya Miss, ini anak saya nih masih umur 2 atau 3 tahun, itu kadang biasa datang mereka bilang bahwa sorry ya Miss, ini belum bisa duduk diam dengan dan nggak bisa tenang gitu. Ya, gitu. Ya masih muter-muter nih, nggak bisa ini ya.
wajar Bu, memang umur segitu emang mereka seharusnya begitu kan gitu. Terus Karena mereka butuh apa? eksplorasi ya. Iya, kenapa kok harus istilahnya dibuat apa ya istilahnya apa ya definisi bahwa anak itu harus yang tenang seperti itu malah bahaya menurut saya kalau misalnya usia 2 sampai 3 tahun Jadi diem aja gitu ya. maksudnya mereka tenang diam gitu malah jadi susah kan maksudnya apakah seyogianya seperti itu atau dari perkembangan anak juga pasti tidak menyatakan demikian gitu malah disuruh bergerak sebebas-bebasnya dan sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, tapi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Miss Winda mengenai istilahnya belajar itu kok harus begitu gitu. Pertanyaan saya balik lagi kan, definisi belajar itu apa gitu. Kalau definisi belajar itu hanya dimaknai sebatas kita belajar Baca itu tulis. baca tulis, bentuknya harus di atas kertas, dengan buku, buka buku. Kalau nggak buka buku berarti nggak belajar. Kalau main air itu berarti nggak belajar. Padahal dari main air itu mereka bisa melihat istilahnya banyak sekali karakter-karakter air. Oh ternyata air itu dulu kan kita waktu IPA ya, waktu SD kan diajarin tuh air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, suruh ngapalin kan. Nah, Iya, betul ya. ya kan, ya kan ya. Hal-hal seperti itu menurut saya perlu dikaji ulang ya dalam arti kita mendefinisikan proses belajar itu seperti apa dan mendefinisikan belajar itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita merasa belajar itu harus buka buku, kita pikirin lagi, apakah kita dewasa ini nggak pernah belajar sesuatu yang baru. Waktu saya awal-awal naik motor juga, kita nggak bisa langsung naik motor, oh ngegas itu yang sebelah kanan, kiri, rem, kanan, kiri, kopling, nana itu juga, ya zaman itu belum ada matic kan ya, maksudnya kalau sekarang matic masih tinggal ini aja kan. Nah itu juga, ya kan, tinggal ngegas aja. Kalau naik motor dulu kita juga belajar ya, naik mobil kita juga belajar. Even kita nggak usah naik mobil, nggak usah naik motor, nyegat base itu juga harus belajar. Oh ternyata harus di halte, oh harus ke jurusan yang ini, ambil yang nomor segini itu kan juga belajar. Ya benar. Kalau nggak kesasar loh itu, Ben. Nah ya makanya, oh kalau kesasar harus begini, balik harus ke sini ya. Buat saya itu juga belajar gitu. Yang lain-lain mungkin kayak masa, misalnya nggak tahu nih. Ini nih, kalau misalnya lagi belajar digital art itu kan beda ya sama gambar di kertas ya. Ini kan juga pasti belajar juga nih kayak begini nih. Kan pasti beda gitu. Ini juga hal yang dipelajari kan juga nggak pakai buku kertas juga kan, malah pakai gadget ya kan. Oke. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan dari Miss Lingga dan Miss Hesti, belajar itu never ending proses ya. Ya buat saya ya bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, bisa aja gitu loh. Maksudnya nggak harus baca tulis, nggak harus. Sebetulnya kalau kita memaknai proses kan semua itu juga belajar gitu. Kita sekarang nih lagi pandemi gini kita work from home, guru-guru nggak bisa di sekolah juga kita belajar. Oh gurunya belajar vlogging lah, belajar cara bikin ini. Nah belajar itu video juga. Sesuatu banget loh. Nah, ngedit video supaya bisa kelihatan lebih putih gitu. Oke. Ya kan, Oke. Nah, hal-hal seperti itu sih, Miss. Menurut saya harus dipikirkan lagi gitu. Oke. Jadi sekarang kalau saya mau balik lagi nih, Miss, untuk proses belajar yang sesuai untuk anak pada tahapnya itu bagaimana nih, Miss? Dari tadi kita ngomongin belajar, kita juga paham bahwa belajar itu harus ada sesuatu yang kita achieve dulu sebelum kita bisa mencapai baca, tulis, atau hal-hal yang lebih tinggi lagi. Nah, dari step anak yang umur 2, 3, 4, bahkan 5, itu pasti kan proses yang berbeda, Miss. Itu boleh dijelaskan nggak? Jadi, mungkin orang tua di sana yang memiliki anak seumuran 2, 3, 4, atau 5, itu juga lebih paham hal-hal seperti apa yang harus diajarkan di rumah. Jadi, mereka biar nggak salah arah gitu sih, Miss. Monggo nih. Ya, kalau saya mungkin bisa ini dulu ya. Kalau saya sih lihat dari anak-anak, mereka harus berelasi dulu nih dengan orang tuanya. Istilahnya. Itu yang kecil ya, Miss ya? Ya, bayi umur 2-3 pun tergantung kan. Maksudnya kalau kita ngomongin siapa yang ngajarin di posisi ini kan sekarang berarti orang tua nih. Nah, betul. Orang tua
bisa mengevaluasi dulu nih kedekatan dengan anaknya seperti apa, kelekatan dengan anaknya seperti apa. Bagaimana dia akan mengajarkan sesuatu ke anak dan anak itu bisa menangkap konsep dengan baik kalau mereka tidak memiliki kedekatan yang baik. Istilahnya tiap hari nih cuma dimarah-marahin aja nih. Gimana anaknya udah, alah lu ngomong apa sih? Bodoh amat gitu kan. Caranya gimana, Dan Miss? kalau Belai gitu. ya nggak mesti harus dibelai, bahwa kita juga kadang bercanda dulu gitu kan, bercanda dulu, terus kita harus istilahnya bermain bareng, mereka paham kayak kita lah, sahabatan. Gimana kita mau curhat didengerin atau mendengarkan yang lain kalau kita aja benci sama orang itu, misalnya nggak suka, nggak cocok, ya gimana gitu loh. Sama kan, sama anak juga sama, kita sahabatan dulu lah sama dia, bonding lah, masak bareng, makan bareng, ngapa-ngapain bareng, mandi itu juga jadi aktivitas yang baik untuk kelekatan ya, istilahnya bonding. Disentuh, sentuhan itu. Jadi anak saya yang umur 5,5 hampir 6 ini masih 2 hari ini mintanya dimandiin saya. Cuman saya merasa oh baru punya adik dan lain sebagainya. Tapi saya balik lagi, oh ini bukan manja, tapi istilahnya meminta kelekatan. Karena menurut saya juga, oh ya saya nggak pernah pegang lagi nih gitu. Nah itu hal seperti itu gitu. Berarti tahap awalnya bonding ya, Miss ya? Ya makanya kalau guru itu kan juga harus bonding dulu, baik dulu, kenal anaknya dulu. Itu. Nggak bisa ya langsung dekat gitu. Iya. Terus setelah bonding nih, hal-hal apa yang harus diasah dari anak tersebut nih untuk bisa mencapai tahap selanjutnya? Monggo Miss Esti. Gantian. The time is yours. Jadi selain bonding itu juga ngelatih sensori anak juga penting ya, Miss ya. Jadi berurutan sama yang tadi banyak bergerak, melihat, mendengar tadi juga termasuk ngelatih sensorinya dia. Tangan buat ambil biji-bijian kecil, habis itu mencet-mencet menjemput. Jemput-jemput gitu tuh bisa benar-benar ngelatih sensorinya dia ini buat nantinya malah buat latihannya dia memperkuat tangannya dia juga kan, buat latihannya dia nanti bisa pegang pen malah bisa lebih kuat gitu loh, Miss. Nah, itu juga termasuk salah satu latihan juga gitu ya, kira-kira ya, Miss ya. Ya. Paham. Jadi mungkin dari bonding terus melatih sensori. Oke. Terus setelah itu boleh langsung diajak baca koran nih, Miss. Udah siap berarti ini anak. Nah, kira-kira bisa nggak, Miss? Kalau memang cuma diajakin aja, mungkin bisa aja sih. Maksudnya dilibatkan, istilahnya waktu orang tuanya baca, dia dilibatkan, kenapa enggak gitu. Oh ini apa sih, ini apa itu, kenapa enggak? Kita open aja sih gitu. Cuman kalau misalnya dia, baca nih, lu bacanya apa tuh? Gitu, ya mana bisa kan? Gitu. Jadi kita ini aja lah ya, kita harus realistis, istilahnya jadi orang tua yang realistis gitu. Berarti ya kita tunggu interestnya anak udah sampai ke sana atau belum gitu ya, Miss ya? Yes. Kalau so far sih, kalau anak-anak yang saya lihat dari anak saya sendiri sih, maksudnya mereka kan bahasanya harus jelas dulu nih. Istilahnya mereka bisa berkomunikasi, baca tulis tuh toh nanti juga untuk komunikasi kan ya, bukan istilahnya kan. Nah, maksudnya kenapa sih mereka harus baca tulis gitu supaya mereka bisa getting the knowledge atau apa, belajar, nanti toh juga banyak buku yang mereka harus baca, tapi itu kan again setelah mereka bisa berkomunikasi. Kalau mereka belum nggak bisa komunikasi, ngapain belajar baca tulis kan begitu? Maksudnya harus, aja belum jelas. Ya, maksudnya komunikasi lebih lisannya dulu. Bukan belum jelas ya, Miss, mungkin kayak keperbendaharaan katanya aja belum seluas itu ya. Ya, nanti mereka baca, istilahnya baca misalnya baca pelabuhan gitu, apaan pelabuhan, nggak ngerti gitu. Jadi konteks-konteks itu belum paham, mereka nggak ngerti gimana mereka akan bisa membaca dalam arti membaca nyepel atau ini mungkin bisa ya, tapi secara teknis mungkin bisa, tapi secara meaningful bahwa mereka mendapat they get it when they read it, atau mereka benar-benar paham saat mereka membaca itu dipertanyakan lagi gitu loh. Menurut saya sih begitu ya, maksudnya. Kayak mungkin mulai nggak usah susah-susah kalau misalnya kita lagi jalan atau mungkin mungkin lagi nonton TV nih. Lagi corona gitu, yang lagi sering kan corona gitu kan. Nah, itu kan bisa juga tuh dari headlines news atau dari TV itu kan biasa ada tulisannya di bawah itu. Nah, itu kan bisa juga tuh, corona itu misalnya umur 5 atau umur 4 tuh sudah bisa. Itu corona kayak gitu ya tulisannya gitu. Ini ada konteks gitu di situ. Ada hal-hal yang corona itu ini loh, virus, namanya virus kayak gitu-gitulah. Itu mungkin akan lebih mudah daripada sekarang disuruh baca sesuatu yang sulit, nggak ngerti, konteksnya nggak ada, kan susah juga ya.
Oke, contohnya kayak Ibu Budi. Budi aja siapa nggak kenal ya, Miss? Ya, Budi apa itu kan juga nggak ngerti. Itu nama atau apa atau benda atau apa. Makanan kali, Miss. Apa jelas? Oke. Oke, Demis. Berarti kalau boleh saya konklusi ini untuk diskusi kita hari ini, berarti anak-anak itu udah siap membaca jika mereka sudah bisa memahami sekelilingnya ya. Kalau mereka sudah bisa memaknai apa yang mereka lakukan, memaknai apa yang terjadi di lingkungannya mereka. Ya, Itu jadi betul ya, Miss ya? Ya, sering-sering diajakin ngobrol aja sih. Misalnya sih biasa gimana kalau sama anak-anak itu? Iya, jadi banyak kegiatan yang memang melatih apa sih tadi yang awareness mereka itu kan itu, Miss. Jadi emang buat melatih kesadaran mereka dulu itu, Miss, baru ntar bisa apa namanya? Bisa bisa lebih paham gitu kan. ya lebih paham gitu tentang dirinya dan tentang lingkungannya. Jadi mungkin saya lebih bawa ke realitanya istilahnya. Kadang kalau saya lihat kelasnya Miss Hesti tuh kadang anak-anaknya lagi gambar apa nih? Dia ngajarin art gitu kan. Gambar apa? Oh, ini donat ya, misalnya ada buletan, ada lubang di tengahnya gitu. Ini donat ya. Bukan, itu floatish gitu, yang buat berenang gitu. Oh, kok bentuknya kayak donat? Nah, itu kan sesuatu hal-hal yang seperti itu kan donat, terus sama ban gitu, misalnya ban berenang, itu kan juga bentukannya sama. Nah, itu kan hal-hal ada relasinya ya. Ada relasinya, ada terus ini juga vocab-nya juga ada. Oh, ini kan masa ada donat di kolam renang misalnya. Oh iya ya, ini berarti bukan donat. Ya, hal-hal seperti itu men-trigger anak untuk berpikir juga gitu. Terus kalau misalnya lagi bermain, lagi makan, itu juga kita sering melihat juga divalidasi anaknya. Oh, lagi makan ayam goreng ya, padahal dia bawanya sayur. Enggak, ini bawa sayur kok. Oh, berarti kan dia sudah bisa mengkomunikasikan yang dia punya gitu kan istilahnya. Oh, ini kita lagi apaan sih? Lagi mainan ini ya, layangan bukan, ini lagi ya apa sesuatu yang seperti itu yang kita istilahnya men-trigger anak untuk berpikir dulu bahwa lebih kritis ya, Miss ya. Kita lagi ngapain kritis. gitu, anaknya ngapain kayak gitu. Jadi mereka istilahnya kita juga memvalidasi itu untuk menyadarkan sebetulnya. Oh, lagi nangis. Kan nggak nangis kenapa nangis kan nggak juga begitu kan. Jadi harusnya lagi sedih ya. Kita mengenalkan perasaan sedih itu sendiri. Ya, jadi nanti besok lagi kalau dia sedih lagi, dia bisa bilang, aku lagi sedih, aku lagi jengkel begini. Nah, itu hal seperti itu kan aku lagi senang. Hal seperti itu kan bisa dikomunikasikan secara dia bisa mengkomunikasikan, dia bisa ngomong, dia kalau besok-besok mau diajarin baca tulis, konteks itu sudah dia pegang gitu. Nah, itu buat saya akan lebih mudah, lebih gampang untuk memasukkan ke anak-anak gitu istilahnya. Apalagi kayaknya juga itu membantu banget loh, Miss. Untuk misalnya nih anak yang misalnya kalau minta mainan di mall, mereka cuma nangis, mereka bahkan tidak bisa mengkomunikasikan apa maunya mereka. Jadi hal-hal seperti ini juga selain untuk membantu membaca dan menulis, sepertinya juga sangat membantu untuk mengungkapkan keinginannya mereka terhadap sesuatu yang ada di keseharian mereka, gitu ya, Miss ya. Oke nih Miss Hesti sama Miss Lingga, kayaknya kita udah di penghujung akhir diskusi kita. Ada kata-kata terakhir nggak nih, Miss Lingga atau Miss Hesti? Monggo. Kata-kata terakhir ya, kita harus jadi apa ya? Buat saya sih, karena saya sudah punya anak ya kebetulan, ya kita harus jadi orang tua yang berpikiran realistis dan terbuka. Saya mindful parenting gitu. Jadi nggak bisa kalau kita cuma berpikir bahwa ya pokoknya gini harus begini, nggak bisa. Jadi harus benar-benar yang ya kita harus memberikan sesuatu yang meaningful ke anak gitu. Istilahnya seperti itu. Kalau Miss Hesti nih sebagai calon. Ya, kalau menurut sih kita sebagai orang yang lebih dewasa ya, sama anak-anak harus bisa jadi fasilitator yang baik gitu lah buat mereka gitu. Jadi nggak yang harus memaksakan sesuatu ke anak-anak gitu, Miss. Jadi kita jadi fasilitator buat jadi sesuatunya buat ngarahin itu tadi atau apa namanya sesuai perkembangannya dia tadi gitu, Miss. Oke deh. Miss Winda, mungkin boleh usul nih, mungkin next episode kita bakalan sharing tentang gimana nih teknisnya untuk mengajarkan istilahnya baca tulis nih, awal-awal step awalnya nih, begitu. Boleh banget tuh Miss Lingga, ide bagus. Ya, jadi juga kita kita sebagai pengajar ini juga bisa memberikan ilmu baru untuk orang tua yang lagi pengajar baru di rumah. Siap. Boleh tuh. Oke deh. Berarti kalau saya konklusikan dari diskusi kita hari ini, berarti anak itu harus ada mateng dulu nih sensorinya, bondingnya, agar mereka lebih siap untuk menerima pembelajaran yang lebih advance seperti membaca dan menulis gitu ya, Miss.
dan itu juga Ya. harus dimaknai artinya pastinya. Oke Ya. deh, terima kasih ya Thank you, Miss Miss Hesti Linda. sama Miss Thank you, Lingga Miss untuk Hesti. waktunya. Sama-sama, sampai ketemu Oke, lagi. Bye-bye. see you. See you.